Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Rahman dengan NIM 220903615 dalam program studi Teknik Industri. Dalam video ini, saya akan untuk memenuhi tugas metodologi penelitian dan dosen pengampu Dr. Insinyur Muryani Emelda Isyariani, STMT IPM. Dalam video ini sendiri, saya akan presentasikan mengenai proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Green Manufacturing pada Pengolahan Air Limbah menggunakan metode LCA atau Life Cycle Assessment dengan studi kasus pabrik Cakra Oil Mill. Latar belakang masalah sendiri, kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan yang memegang peranan penting dalam perkembangan ekonomi nasional dalam menjadi negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Provinsi Kalimantan Timur merupakan daerah penghasil terbesar keempat dengan luas tanam sekitar 1,44 juta hektar atau bisa dibilang 9% dari total nasional dan dapat menghasilkan total produksi mencapai 3,9 juta ton minyak kelapa sawit berdasarkan data BPS 2025. Proses pengolahan setiap 1 ton TBS, volume POME yang dapat dihasilkan itu berkisar antara 0,6 hingga 1 meter kubik. Komposisi limbah tersebut didominasi oleh aliran dari stasiun klarifikasi yang menyumbang sekitar 60%, diikuti oleh stasiun perebusan yang berkontribusi sekitar 35%, sedangkan sekitar 5% sisanya berasal dari proses pengolahan biji sawit menjadi inti atau kernel. Pada tahun 2024 sendiri, ketiga pabrik PT Reakal Tim Plantation memiliki penggunaan air rata-rata sebesar 1,6 meter kubik per ton, dengan pabrik Cakra Oil Mill atau COM sebagai objek penelitian mengolah tandan buah segar atau TBS dengan kapasitas 90 ton per jam berdasarkan data REA 2025. Oleh karena itu, penelitian dengan judul Analisis Green Manufacturing pada pengolahan air limbah menggunakan metode LCA, studi kasus pabrik Cakra Oil Mill, dilakukan untuk memberikan solusi terhadap limbah cair akhir menjadi air yang layak digunakan kembali, serta mendorong perusahaan mengurangi konsumsi air segar, menekan biaya operasional pembelian air, dan menurunkan beban pembuangan limbah. Rumusan masalah sendiri dapat dirumuskan menjadi 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi sistem pengolahan limbah cair existing pada pabrik Cakra Oil Mill. Yang kedua, bagaimana dampak lingkungan dari sistem pengolahan limbah tersebut berdasarkan analisis life cycle assessment atau LCA. Dan yang terakhir, bagaimana penerapan prinsip green manufacturing dalam meningkatkan efisiensi pengolahan air limbah agar dapat dimanfaatkan kembali. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, terdapat tujuan penelitian, yaitu yang pertama menganalisis kinerja dan alur proses pengolahan limbah cair existing di pabrik Cakra Oil Mill. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengukur dampak lingkungan dari sistem pengolahan limbah menggunakan metode LCA. Dan yang terakhir, merumuskan strategi penerapan green manufacturing melalui optimasi pengolahan air limbah untuk mendukung implementasi water reuse. Terdapat batasan masalah dan asumsi penelitian. Untuk batasan masalah sendiri, terdapat beberapa batasan masalah, yaitu penelitian hanya berfokus pada pengolahan air limbah POME setelah proses aerobik pond atau unit akhir sebelum dilepas ke lingkungan, dan analisis manufacturing difokuskan pada aspek efisiensi sumber daya air dan potensi penggunaan kembali air hasil olahan. Untuk asumsi penelitian sendiri, yang pertama data operasional pabrik yang digunakan merepresentasikan kondisi aktual proses pengolahan limbah POME di pabrik Cakra Oil Mill selama periode penelitian. Yang kedua, kondisi operasi unit pengolahan limbah dalam keadaan stabil dan tidak mengalami perubahan signifikan selama pengambilan data. Dan yang terakhir, tidak ada perubahan kebijakan atau regulasi lingkungan signifikan selama periode penelitian yang dapat memengaruhi operasional pengolahan limbah. Untuk tinjauan pustaka sendiri, untuk industri kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman budidaya yang memiliki nilai strategis sebagai komoditas utama penghasil minyak nabati di tingkat global. Tanaman ini dikenal sebagai spesies dengan produktivitas minyak yang tertinggi dibandingkan sumber minyak nabati lainnya. Pada fase produktif, yaitu setelah tanaman berusia lebih dari 6 tahun, satu pohon kelapa sawit mampu menghasilkan sekitar 200 kg tandan buah segar atau TBS setiap tahunnya, yang kemudian dapat diolah menjadi kurang lebih 40 kg minyak sawit kasar atau CPO dalam Nugroho 2019. Untuk palm oil mill effluent atau POME merupakan limbah cair yang dihasilkan dari proses pengolahan kelapa sawit dari pabrik sebagai titik sumbernya. Limbah ini terdiri atas air, disertai sedikit fraksi minyak dan material padat,
Jumlah dan karakteristik pome dipengaruhi oleh komposisi TBS, konfigurasi serta kondisi proses pengolahan, dan tingkat efisiensi operasional pabrik berdasarkan ISCC 2024. Untuk ekonomi sirkular sendiri merupakan pendekatan ekonomi yang menitik beratkan pada pengurangan penggunaan sumber daya alam serta minimasi timbulan limbah melalui perancangan produk yang memungkinkan proses daur ulang, penggunaan kembali, atau pemulihan setelah masa pakainya berakhir. Konsep ini bertujuan menggantikan pola konsumsi linear yang berorientasi pada sistem ambil, buat, dan buang dengan sistem yang lebih berkelanjutan, di mana produk beserta material pembentuknya dapat dipertahankan dalam siklus ekonomi selama mungkin. Dalam Rusyadi dan kawan-kawan 2024. Dan untuk green manufacturing, merupakan pendekatan produksi yang mendekatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, sehingga proses manufaktur dapat berjalan selaras dengan upaya pelestarian lingkungan. Konsep ini tidak hanya bertujuan mengurangi dampak ekologis, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas produksi memberikan nilai dan manfaat bagi masyarakat secara luas. Dalam Rizal 2018. Dan untuk metode Life Cycle Assessment atau LCA, merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak lingkungan yang muncul pada setiap tahapan siklus hidup suatu produk. Metode ini menyediakan kerangka untuk mengukur berbagai input dan output dalam sistem produk, juga menilai potensi dampak lingkungannya secara menyeluruh. Berbagai sektor industri, termasuk industri kelapa sawit, telah menerapkan standar ISO 14040 dan ISO 14044 sebagai acuan dalam menilai kontribusi lingkungan dari proses produksi yang dijalankan dalam Maesaroh dan Dian 2024. Dan yang terakhir, SIMAPRO merupakan perangkat lunak yang banyak digunakan secara global untuk melakukan analisis life cycle assessment secara menyeluruh. Perangkat ini menawarkan kemampuan integratif melalui pemanfaatan berbagai database lingkungan yang relevan, sehingga memungkinkan penilaian dampak dari beragam proses produksi dilakukan dengan lebih akurat dan komprehensif. Keunggulan tersebut menjadikan SIMAPRO sebagai salah satu alat utama dalam penelitian keberlanjutan dalam Indah dan kawan-kawan 2024. Untuk lokasi penelitiannya sendiri, penelitian ini dilakukan di pabrik Cakra Oil Mill atau PT Rea Kaltim Plantations yang berlokasi di Desa Kelekat, Kecamatan Kembang Janggut, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Untuk prosedur penelitian terdapat 5 tahapan. Yang pertama, tahap persiapan, di mana penelitian ini diawali dengan identifikasi masalah, studi literatur, penentuan ruang lingkup, penyusunan instrumen, serta koordinasi dan perizinan dengan pihak pabrik. Yang kedua, tahap pengumpulan, dilakukan melalui observasi IPAL, wawancara, pengukuran kualitas dan debit air, serta pengambilan data sekunder seperti lapor operasional dan tarif biaya. Yang ketiga, tahap pengolahan. Data yang diperoleh ini diolah untuk penyusunan inventory LCA di SIMAPRO dan potensi penghematan dari sistem reuse. Dan yang keempat, analisis dan pembahasan mencakup penilaian dampak lingkungan menggunakan LCA dan membandingkan skenario tanpa reuse dengan yang reuse. Dan yang terakhir, tahap penutup. Ini dilakukan dengan penarikan kesimpulan mengenai dampak lingkungan dan sistem reuse air, serta pemberian saran dan teknis dan operasional bagi pabrik untuk mengoptimalkan efisiensi air. Untuk jadwal penelitian sendiri, untuk pertama penyusunan proposal dilakukan semenjak Oktober hingga minggu kedua Desember, dan seminar proposal akan dilakukan pada minggu ke-3 Desember atau minggu ke-4 Desember. Untuk pengolahan data tersendiri dari awal Januari hingga Februari minggu kedua, dan asistensi tugas akhir itu dari bulan Februari, satu minggu pertama dan kedua, begitupun juga dengan seminar hasil. Dan untuk persiapan sidang dan sidangnya itu akan dilakukan di minggu ke-3 Februari hingga akhir bulan Maret tahun 2026. Sekian dari tugas metodologi penelitian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.